Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Najib dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan program studi pendidikan kedokteran. Nomor NPM 2008260196. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf manusia. Sebelum masuk ke penjelasan, alangkah baiknya tekan subscribe terlebih dahulu supaya membantu channel saya ini, dan semoga channel saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, kita masuk ke penjelasannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, mengenal kelistrikan pada sel saraf manusia. Yang kedua, bagian-bagian sel saraf manusia. Yang ketiga, proses kelistrikan pada sel saraf manusia. Yang pertama yaitu mengenal kelistrikan pada sel saraf manusia. Apakah kalian pernah membaca buku petir? Salah satu sequel supernova, tokoh utamanya yaitu Elektra memiliki kemampuan listrik sehingga dapat menyerap energi listrik dan dapat menyembuhkan beberapa orang dengan tenaga listriknya ini. Menariknya, mungkin gak sih jika manusia memiliki kemampuan seperti itu? Ternyata nih, manusia memang memiliki aliran listrik dalam tubuhnya. Namun, tidak seperti Elektra, tokoh utama di novel tadi ya. Listrik yang terdapat pada tubuh manusia itu disebut dengan biolistrik. Biolistrik merupakan bidang khusus yang mempelajari tentang aliran impuls listrik yang pada tubuh manusia. Sementara itu, impuls merupakan rangsangan yang melewati sel saraf. Listrik yang biasa digunakan untuk barang elektronik yaitu seperti baterai atau listrik yang bersumber dari PLN, di mana berasal dari elektron yang berpindah. Sedangkan pada manusia, listrik yang terdapat pada manusia berupa ion, karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca2+ dan Na+. Sedangkan ion negatif pada manusia itu berupa Cl-. Dalam tubuh manusia, proses perpindahan ion ini terjadi pada sel saraf yang menghantarkan impuls sel saraf menuju ke efektor dengan waktu yang sangat cepat. Listrik yang berperan dalam menghantarkan rangsangan ini. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sel saraf. Adapun bagian-bagian sel saraf yaitu yang pertama, dendrit. Penonjolan badan sel yang bercabang dan berbentuk seperti pohon. Fungsinya yaitu untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua yaitu inti sel atau badan sel. Merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga yaitu selubung mielin. Berfungsi untuk mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian ini dihasilkan oleh sel sekawan yang berupa selubung lemak berlapis-lapis. Yang keempat yaitu nodus Ranvier. Merupakan daerah terbuka yang tidak terselubung dengan mielin. Fungsinya sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Dan yang kelima yaitu akson. Berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya atau ke sel otot atau ke kelenjar. Akson ini merupakan penonjolan pada badan sel berbentuk panjang dan silindris. Ujung akhir akson dikenal dengan terminal akson. Selanjutnya yaitu proses kelistrikan pada sel saraf. Proses kelistrikan pada sel saraf yaitu yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendrit pada sel saraf lainnya, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang kedua, impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Yang ketiga, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Yang keempat,
Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Yang kelima, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lainnya atau sel tujuannya. Yang keenam, yaitu tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.